Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah hidup dua orang komedian terkenal yaitu Stan Laurel dan Oliver Hardy. Pada musim panas 1937, Stan Laurel dan Oliver Hardy adalah bintang komedi terbesar di Hollywood. Disukai penonton dan kritikus film, bahkan film mereka dialih bahasakan ke berbagai bahasa dan ditonton jutaan penonton di seluruh dunia. Setelah beberapa tahun berlalu, dunia sudah berbeda. Mereka melakukan tur ke berbagai negara untuk melakukan pertunjukan langsung. Namun ternyata pertunjukan kali ini berbeda dengan pertunjukannya dahulu karena mereka hampir kehilangan eksistensinya. Kisah nyata ini dikemas dalam sebuah film yang berjudul Stan and Ollie yang dirilis pada tahun 2018. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai saat Stan dan Oliver sedang berada di puncak kejayaannya. Semua film mereka pasti selalu sukses dan memenuhi bioskop pada setiap penayangannya. Hari itu, mereka sedang syuting untuk film komedi mereka yang ditayangkan di bioskop. Tak lama, mereka kembali ke lokasi pengambilan video untuk adegan terakhir. Sesampainya di lokasi yang sudah disetting, Stan dipanggil oleh pemilik Hall Road Studio yang merupakan agensi yang memiliki kontrak dengan Stan dan Oliver. Saat itu, Stan berdebat dengan si pemilik agensi dan terancam tidak bisa memperpanjang kontrak. Namun Oliver akan tetap bersama Hall Road Studio. Stan juga berencana kalau ia akan berkarir sendiri tanpa perlu bantuan dari agensi. Tak lama datang sutradara untuk melerai pertengkaran mereka dan meminta untuk tidak beradu argumen saat itu karena harus menyelesaikan syuting. 16 tahun kemudian, Stan dan Oliver melakukan tur di Newcastle dengan melakukan komedi langsung di teater. Malam itu, kedatangan mereka disambut oleh Bernie Delfon, seseorang yang bekerja sama dalam tur ini. Saat itu, mereka tidak berbincang lama karena Bernie sendiri sedang memiliki jadwal teater untuk komedian muda Norman Castle, sehingga langsung berpamitan setelah bertegur sapa. Stan dan Oliver langsung masuk ke hotel yang ada di hadapannya untuk memesan kamar. Sesampainya di meja resepsionis, mereka berbincang sedikit. Bagaimanapun, mereka berdua pernah sangat terkenal. Saat itu, si pegawai resepsionis mengira kalau keduanya sudah pensiun. Oliver pun memberitahu si pegawai itu meskipun sudah tua namun mereka belum pensiun dan saat ini mereka akan melakukan pertunjukan di Queen's Hall. Si resepsionis malah heran terhadap hal itu karena biasanya para aktor terkenal melakukan pertunjukan di Teater Royal. Dan yang paling membuatnya heran, hotelnya ini belum pernah kedatangan seorang aktor terkenal. Setelah mendapatkan kunci kamar, mereka langsung menanyakan apakah ada pelayan. Si resepsionis menjawab tidak ada sehingga membuat Stan dan Oliver kesulitan membawa barang-barang mereka. Dan tidak beruntungnya mereka karena kamar mereka berjauhan, padahal mereka harus bertemu kembali untuk merundingkan naskah pertunjukan mereka nanti. Stan mulai mengetik naskahnya, sedangkan Oliver menghubungi istrinya untuk mengabari kalau mereka sudah sampai. Ia berbohong pada istrinya kalau ia berada di hotel mewah seperti istana dan orang-orang juga masih mengidolakan mereka. Usai menghubungi istrinya, Oliver menemui Stan untuk mendiskusikan naskah mereka lalu mulai mempraktikannya. Hari pertunjukan pertama telah tiba. Stan menghubungi istrinya untuk memberitahu situasi mereka. Berbeda dengan Oliver, Stan berkata apa adanya dengan istrinya. Ia juga memberitahu istrinya kalau mereka sedang persiapan untuk sebuah film baru. Setelah selesai menelpon, Stan dan Oliver mulai bersiap untuk pertunjukan mereka. Di samping itu, Stan juga terus melihat ke arah kursi penonton yang ternyata masih kosong. Singkat cerita, pertunjukan pertama mereka selesai. Semua orang sangat merasa terhibur seperti biasanya. Kali ini, Oliver juga mempertanyakan karena penonton mereka sedikit. Pertunjukan selanjutnya ada di Skotlandia. Sepanjang perjalanan, mereka mendiskusikan film mereka yang nantinya akan diproduseri oleh Tuan Miffin. Mereka mendiskusikan beberapa adegan mengingat kaki Oliver sedang tidak dalam kondisi baik.
Sesampainya di kota tujuan, Stan langsung menelpon Tuan Mifflin untuk memberitahu tanggal pertunjukan mereka di London nanti. Namun saat menelponnya, Tuan Mifflin malah menanyakan Oliver. Lagi-lagi ia berbohong dengan mengatakan kalau Oliver sedang tidak bisa diganggu sehingga Tuan Mifflin tidak bisa mengobrol dengannya saat ini. Belum juga menyampaikan maksud dan tujuannya, Tuan Mifflin malah menyudahi teleponnya. Usai menelpon, Stan langsung menghampiri Oliver yang menunggunya di luar bilik telepon. Saat itu ada 2 orang penonton yang hendak membeli tiket pertunjukan. Sebelumnya, mereka bertanya pada loket penjualan tiket, apakah ada Stan dan Oliver datang langsung? Anehnya, si penjual tiket malah menyangkal dan mengatakan kalau mereka sudah pensiun. Beruntungnya tak lama Stan dan Oliver datang lalu meyakinkan bahwa mereka benar ada. Dengan begitu, orang tersebut jadi memesan tiket pertunjukan. Di pertunjukan kedua ini, penonton mereka masih belum penuh. Saat itu, Bernie juga datang untuk menonton. Ia juga menyayangkan karena penonton tidak memenuhi kursi di teater. Oliver sendiri meyakini kalau penonton mereka sedikit karena mereka hanya pergi ke teater-teater kecil. Menurut kabar yang ia dengar, seluruh teater yang lebih megah sudah terisi jadwalnya oleh komedian lain Norman Castle. Bernie meyakinkan mereka kalau tren saat ini sudah berbeda. Orang-orang sudah tidak menonton di teater lagi, melainkan menonton film mereka di televisi yang bisa dilakukan di rumah. Dan hal itu tidak menguntungkan bagi pihak terkait karena mereka tidak mendapat royalti. Kemudian Bernie memberi mereka ide untuk melakukan promosi supaya akan banyak orang yang datang ke teater. Namun mereka akan lebih sibuk karena harus datang ke beberapa acara lain selain teater dan sayangnya tidak ada insentif tambahan untuk promo itu. Mendengar itu, Stan dan Oliver pun menyetujuinya karena mereka tidak boleh berhenti sampai mereka melakukan pertunjukan di London. Setelah itu, mereka langsung disibukkan promosi dan pertunjukan. Kemudian, perlahan penonton mereka juga bertambah banyak. Setelah pertunjukan selesai, Bernie mendatangi mereka berdua. Awalnya, Stan dan Oliver mengira setelah menyelesaikan turnya, mereka harus kembali ke Amerika. Ternyata, Bernie malah menyampaikan apresiasi untuk mereka. Ia juga menjanjikan sebuah teater yang lebih besar, yaitu Lyceum dengan kapasitas 2.000 penonton. Kini saatnya mereka pergi ke London. Di perjalanan, mereka mendiskusikan lagi untuk film mereka. Oliver saat itu memberitahu Stan kalau ia sangat menikmati turnya. Namun, ia juga masih harus fokus terhadap film mereka. Mendengar itu, muncullah raut kekhawatiran dari Stan karena ia menyembunyikan sesuatu dari Oliver. Keesokan harinya, Stan mengunjungi kantor Mr. Mifflin. Ia bermaksud membicarakan film mereka. Saat memasuki kantornya, Stan langsung menghampiri seorang resepsionis. Pegawai perempuan itu langsung menelpon untuk menyampaikan maksud kedatangannya pada Mr. Mifflin. Sayangnya saat itu Mr. Mifflin sedang tidak berada di ruangannya. Stan tentu tidak menyerah, ia pun menunggu Mr. Mifflin di ruang tunggu. Sesekali ia memainkan trik sulap atau memperhatikan sekeliling. Tak lama ia pun menyerobot masuk ke ruangan Mr. Mifflin. Di dalam sana, Stan dihampiri oleh sekretaris pribadi Mr. Mifflin. Ia menyampaikan kalau filmnya tidak bisa dilanjutkan karena dana yang tidak mencapai target. Di saat bersamaan, Oliver sedang pergi ke sebuah toko perhiasan. Ia bermaksud membeli hadiah untuk istrinya yang akan datang menyusulnya. Seseorang membawakannya satu set perhiasan. Ia pun setuju untuk membeli perhiasan itu. Namun saat ia melihat isi dompetnya, uang yang ia miliki tidak cukup sehingga ia harus mengurungkan niatnya untuk membeli perhiasan itu dengan beralasan ia keliru membawa dompet. Ia pun meminta orang itu untuk menyimpankan perhiasan itu dan akan segera kembali untuk membayar perhiasannya itu. Setelah itu, Oliver pergi ke bilik telepon untuk menghubungi seseorang. Ia meminta orang itu untuk memasang taruhan dengan seluruh uang yang ia miliki. Hari esoknya, ia melihat surat kabar dan mendapati kalau ia kalah taruhan. Ia meremas koran itu karena kesal. Tanpa ia sadari perbuatannya itu ditonton sekumpulan anak-anak. Keesokan harinya, Lucille dan Aida tiba di London untuk menyusul suami mereka.
Saat itu, media meliput kedatangan mereka, bahkan Stan dan Oliver membuat adegan lucu saat menyambut istri mereka itu. Hey, if the car pulls up here, do you think we could do the door routine? There she is. But somehow, things never quite work out that way. Setelah itu, mereka makan bersama dan mengobrol. Setelahnya, Oliver dan Lucille pergi ke kamar mereka duluan. Sedangkan Stan dan Aida masih di tempat yang sama untuk mengobrol. Awalnya, Aida membicarakan masalah kesehatan Stan dan Oliver, namun lama-kelamaan, Aida malah membahas hal itu lagi. Ia membicarakan Oliver yang seharusnya berterima kasih kepada Stan. Mendengar itu, Stan meminta untuk tidak membahasnya lagi karena itu sudah berlalu. Esoknya, pertunjukan pun digelar. Penonton sudah memenuhi kursi teater termasuk Lucille, Aida, dan Bernie yang menonton secara langsung juga. Kemudian, Stan dan Oliver mulai menunjukkan penampilannya dan penonton pun terhibur. She'll belong to me for you. The trail of the lonesome path. Usai pertunjukan, kini diadakan sebuah after party untuk merayakan kesuksesan tur Stan dan Oliver. Malam itu, Stan dan Oliver menuruni tangga bersama istri mereka. Kemudian, Stan dan Oliver disambut oleh seluruh orang yang datang. Mereka mulai berjalan dan istri mereka juga tidak kalah menggiring obrolan. Tiba-tiba saja, situasi menjadi tidak menyenangkan ketika membahas film. Aida langsung saja menyebutkan tentang Oliver yang membuat film tanpa Stan. Pertengkaran hampir terjadi, namun berhasil dicegah karena ada penggemar mereka yang ingin menyapa mereka secara langsung. Tak lama, mereka menyudahi obrolan dengan penggemarnya, kemudian Oliver mengajak Stan untuk berbicara lagi. Oliver menanyakan apa pembahasan yang Aida maksud. Apakah Stan menyalahkan dirinya atas kejadian 16 tahun lalu karena ia bermain film tanpa Stan yang padahal saat itu, Stan sudah tidak di agensi yang sama. Mendengar itu, Stan membela dirinya kalau ia dipecat. Oliver tidak berpikir demikian. Baginya, Stan yang menolak bernegosiasi yang membuatnya harus pergi. Sehingga Oliver yang masih memiliki kontrak harus bermain film tanpanya. Akan tetapi, Stan merasakan hal lain. Menurutnya, yang membuat situasi mereka seperti sekarang adalah ketika Stan mencoba mendapat kontrak lebih bagus dari agensinya dulu. Namun Oliver tidak mau berusaha dengannya sehingga Stan bangkrut sendirian. Kemudian Oliver membalas saat bersama agensinya dulu semuanya berjalan baik. Stan menimpali kalau Oliver tidak pernah memiliki keberanian untuk kontrak yang layak yang membuatnya tidak diperlakukan seperti artis lainnya. Tidak cukup sampai di situ, Stan masih terus menyalahkan Oliver. Ia menganggap Oliver juga mengkhianati pertemanan mereka karena bekerja sama dengan orang lain selain dengannya. Oliver tambah tidak habis pikir terhadap Stan padahal ia bergaul dengan orang lainnya hanya karena dirinya adalah seorang aktor dan yang ia senang kalau orang-orang menyukainya sehingga ia berusaha untuk akrab dengan mereka. Padahal jika diingat kembali, Stan dan Oliver disatukan oleh agensi Hall Royal dan semakin dekat karena disatukan oleh penggemar mereka. Karena pertengkarannya itu, kini mereka sedang menjadi pusat perhatian. Emosi Oliver semakin memuncak, akhirnya ia melempar topi pemberian Stan. Begitu pula sebaliknya, Stan melempar topi itu ke arah Oliver. Tak lama, Lucille datang. Mereka pun pergi meninggalkan Stan. Malam itu Oliver berjanji di hadapan istrinya kalau ia tidak mau lagi berteman dengan Stan setelah tur mereka selesai. Keesokan harinya, Stan hendak mengajak Oliver berangkat bersama ke sebuah event yang harus mereka hadiri. Saat ia menanyakan Oliver pada resepsionis, ternyata Oliver sudah berangkat duluan. Singkat cerita, Stan memasuki ruang tunggu yang mana di dalamnya sudah ada Oliver yang duduk. Di saat bersamaan, seorang perempuan masuk untuk menyambut mereka berdua. Oliver pun mengambil kesempatan itu untuk meminta dibuatkan minuman. Melihat itu, Stan mencoba untuk membuatkan minuman untuk Oliver, namun ia tidak mau dan tetap meminta perempuan itu untuk membuatkan minumannya. Di sini sudah terlihat kalau Stan tidak ingin bermusuhan, namun Oliver masih tidak ingin berbicara dengan Stan. Sama halnya saat mereka di samping panggung. Stan mencoba menjelaskan pada Oliver apa saja yang nanti mereka bicarakan di panggung. Namun Oliver menolak. Ia tidak ingin berbicara apapun.
Tak lama mereka dipanggil untuk naik ke panggung. Entah kenapa Oliver malah terlihat gelisah sendiri di bawah sana dan Stan menaiki panggung sendirian. Tidak mau membuat kacau, Stan langsung berbicara mengisi bagiannya itu sambil menunggu Oliver naik. Ia juga terus memberi kode pada Oliver agar ia naik ke panggung. Yang terjadi, Oliver malah jatuh di tangga tepat saat ia hendak menaiki tangga itu. Quit soaking and get up here. And the winner... Babe, what happened? You all right? This is so stupid. Stan memapah Oliver untuk membantunya ke kamar. Sesampainya di kamar, istri Oliver langsung membantunya memapah Oliver lalu membaringkannya di sofa. Kemudian ia menghubungi dokter supaya datang ke kamarnya. Hari esoknya, Stan bertemu dengan Bernie. Mereka makan bersama dan keduanya juga sama-sama mengkhawatirkan Oliver. Sayangnya, mereka berdua belum bisa menjenguk Oliver karena belum diperbolehkan oleh istrinya. Tak lama, Bernie bertanya pada Stan apakah ia pernah bermain komedi bersama dengan aktor lain. Stan menjawab kalau ia pernah bermain dengan aktor lain pada situasi tertentu dahulu. Mendengar itu, akhirnya Bernie menyuruhnya bermain teater dengan aktor komedian lain sambil menunggu keadaan Oliver pulih. Awalnya, Stan ragu karena ia harus bermain teater tanpa Oliver. Namun jika dipikir lagi, ia harus melakukan itu karena ada keperluan yang harus dipenuhi. Sore harinya, Stan mengunjungi Oliver di rumah sakit. Sesampainya di kamar rawat Oliver, Lucille mempersilahkan Stan masuk dan ia pun keluar untuk memberi ruang pada mereka. Begitu Lucille pergi, Stan langsung mendekati Oliver. Ia membawa telur dan memberitahu Oliver kalau ia mengerami telur itu. Sungguh, pertemuan mereka ini seperti sebuah adegan komedi teater. Tak lama, Oliver memberitahu Stan kalau ia pensiun dan tidak bisa melanjutkan tur lagi. Awalnya, Stan menyuruh Oliver beristirahat sampai pulih kembali. Namun Oliver menjelaskan situasinya kalau menurut dokter, jantungnya tidak akan kuat dan ia sudah berjanji pada istrinya setelah urusannya selesai, mereka akan kembali. Mendengar itu, Stan merasa menyesal, mungkin sebaiknya ia tidak menyetujui keliling dunia sejak awal kalau tahu akan begini. Oliver pun mengalihkan topik dengan menanyakan apakah Bernie mengajaknya bertemu. Dan di momen inilah Stan menceritakan kalau ia ditawari bermain dengan komedian Inggris Nobiko. Mendengar itu, Oliver merasa lega. Mungkin pilihannya sudah tepat, ia pensiun dan Stan memiliki pengganti. Setelah mengatakan itu, ia meminta bantuan Stan untuk menarik selimut karena ia ingin merasa lebih hangat. Kemudian Stan mengambil kesempatan itu dengan duduk pada ranjang Oliver. That better? Yes. Setelah itu, Stan membuka obrolan untuk melanjutkan pembicaraan mereka. Ia bertanya apakah perkataan Oliver yang diucapkan saat berdebat tempo lalu itu hal serius? Oliver pun menjawab tidak. Kemudian ia menanyakan hal sebaliknya pada Stan. Akhirnya mereka berbaikan. Beberapa hari kemudian Stan diperkenalkan kepada Nobiko. Pada pertemuannya itu, mereka juga langsung melakukan latihan untuk adegan saat pertunjukan mereka nanti. Namun yang terjadi, Stan malah teringat kenangannya bersama Oliver, dan hal itu membuatnya bersedih. Singkat cerita, tibalah hari pertunjukan itu. Semua kursi penonton di teater sudah dipenuhi oleh penggemar mereka. Tinggal menunggu pertunjukan dimulai. Begitu mengejutkannya saat tiba-tiba seseorang datang mengumumkan kalau pertunjukan dibatalkan dan uang mereka akan segera dikembalikan melalui tiket box. Mengetahui sesuatu terjadi, Aida yang menempati kursi khusus langsung beranjak menemui suaminya. Ia tahu persis apa yang terjadi kalau Stan tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain selain dengan Oliver. Saat itu, Stan mengakui kalau ia sangat menyayangi Oliver. Ia tidak ingin Oliver tahu tentang kejadian hari ini, dan bahkan Oliver mengetahui kalau ia melanjutkan turnya ke Irlandia. Di saat yang sama, Oliver juga banyak merenung. Ia memikirkan banyak hal. Sebetulnya, ia sangat menginginkan untuk tampil di teater. Dalam dirinya terdapat banyak dorongan untuk tampil kembali. Ia mengingat-ingat semua hal yang dokter katakan. Ia juga mengingat seseorang memujinya karena sudah melangkah sejauh ini. Keesokan harinya, Lucille berpamitan pergi sebentar untuk mengurus sesuatu. Saat itulah ia memanfaatkan momen untuk melarikan diri, karena ia jelas tidak akan diberi izin oleh istrinya.
Saat itu, ia menghampiri kamar Stan. Akhirnya, mereka memutuskan pergi ke Irlandia. Singkat cerita, perjalanan sudah selesai. Mereka menaiki kapal pesiar di tengah musim dingin. Saat sampai di pelabuhan, Oliver menyuruh para istri untuk turun duluan, sedangkan ia dan Stan hendak menikmati udara dingin di atas kapal. Keesokan harinya, Stan dan Oliver disambut meriah oleh penggemar mereka. Seperti biasanya, seluruh kursi penonton sudah terisi penuh. Lucille terlihat sangat mengkhawatirkan suaminya, apalagi di awal pertunjukan Oliver sudah terlihat kelelahan. Begitu pula dengan Stan, ia khawatir terhadap Oliver yang sudah berkeringat banyak. Namun Oliver meyakinkan Stan kalau ia masih sanggup, sehingga di akhir pertunjukan Oliver mempersembahkan tarian mereka. Di kursi penonton sana, Aida menggenggam tangan Lucille untuk menenangkannya. Akhirnya dengan segala kekhawatiran, Stan dan Oliver menyelesaikan pertunjukan mereka. Setelah menyelesaikan tur, mereka kembali ke Amerika. Keduanya tidak pernah tampil bersama lagi. Kesehatan Oliver tak pernah membaik dan meninggal pada tahun 1957. Stan menolak semua tawaran tampil tanpa pasangan lamanya dan memutuskan pensiun. Akan tetapi, ia masih menulis materi komedi untuk Laurel dan Hardy selama 8 tahun sampai meninggal pada tahun 1965. Seperti itulah kisah hidup dua orang komedian terkenal, yaitu Stan Laurel dan Oliver Hardy. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.